Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Agustina, NPM 20210013, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul pemeriksaan ekuitas. Pengertian, sifat, dan contoh dari ekuitas. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi dengan kewajiban. Dalam suatu perusahaan perorangan, modal terdiri dari modal pemilik tunggal laba yang diperoleh dalam suatu periode dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal. Kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan prive akan mengurangi saldo modal. Dalam suatu firma, modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan prive. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seorang anggota mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisian hasil usaha termasuk cadangan. Menurut PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Sedangkan menurut SAK Etap, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan sesuai dengan peraturan perundangan dan akte pendirian yang berlaku. Menurut perseroan terbatas, modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab perseroan terbatas pada jumlah modal saham yang disetor pada perseroan terbatas yang telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, permodalannya terdiri atas yang pertama, modal menurut akte pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Yang kedua, treasury stock. Treasury stock adalah saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang ketiga, premium atau diskon dari penjualan saham baik saham biasa maupun saham preferen. Yang keempat, selisih kurs atau modal disetor. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap untuk perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Yang keenam, retained earnings atau defisit accumulated loss tahun lalu. Beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, jika akta pendirian suatu PT belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru nomor 1 tahun 1995 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1906, transaksi hukum perusahaan, perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan belum dianggap sah. Yang kedua, modal disetor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Yang ketiga, modal yang tercantum di laporan posisi keuangan adalah modal disetor. Yang keempat, tujuan pembelian kembali saham treasury stock adalah yang pertama, untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan. Yang kedua, untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. Yang kelima, memperhatikan akumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari 75% dari modal disetor. Kemudian yang keenam, menurut SAK, aset tetap harus dicatat atau disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan harga perolehannya. Namun, demikian, jika ada peraturan pemerintah yang memperbolehkannya, perusahaan dapat melakukan revaluasi aset tetap. Yang ketujuh, adjustment ke retained earnings hanya diperbolehkan
jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material atau besar, atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari STP, surat tagihan pajak, atau SKP, surat ketetapan pajak walaupun jumlahnya kecil. Yang ke-8, setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aset, bukan kas yang diserahkan atau disetor. Yang ke-9, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak. Tujuan pemeriksaan ekuitas. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas ekuitas, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akte pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misal dari Kemhomkam, BKPM, BKPMD, Bapepam, KPP, dan SK Presiden Republik Indonesia telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, dari direksi atau dewan komisaris, rapat pemegang saham atau RUPS, maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings atau accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, SAK, dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian, audit prosedur yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas permodalan dan transaksi jual beli saham, pembagian dan pembayaran dividen dan sertifikat saham. Yang kedua, minta salinan dari akte pendirian, SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM, SK BKPM atau BKPMD, SK Bapepam LK, SK Presiden untuk disimpan dalam permanent file. Yang ketiga, cocokkan data yang ada dalam akta pendirian tersebut dengan modal yang tercantum di laporan posisi keuangan dan penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, untuk perusahaan yang baru didirikan dan perusahaan yang mempunyai tambahan setoran modal dalam periode yang diperiksa, periksalah bukti setoran dan bukti pembukuan lainnya, serta otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. 5. Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan, seperti berapa modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham, jenis saham dan rincian pemegang saham. Yang keenam, periksa dokumen pendukung dari setiap perusahaan dalam perkiraan retained earnings untuk mengetahui apakah perubahan tersebut sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan apakah adjustment retained earnings memang reasonable dan jumlahnya cukup material. Kemudian yang ketujuh, seandainya ada pembagian dividen, periksa bentuk dividen, pencatatannya sudah benar, sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang, aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Yang kedelapan, periksa apakah akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor. Jika ini terjadi, perusahaan harus ada penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kesembilan, pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi ke pemegang saham atau Biro Administrasi Efek. Yang ke-10, seandainya ada treasury stock, yang pertama, periksa bukti pembelian dan otorisasinya. Yang kedua, periksa bukti penjualannya dan otorisasinya jika treasury stock dijual kembali. Yang ketiga, tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock, apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau untuk dibagikan sebagai saham bonus. Yang keempat, perhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Yang ke-11, periksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, ETAP, PSAK atau IFRS. Yang
Terakhir, buat kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Kesimpulannya, dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian dari hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi dengan kewajiban. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seseorang anggota mengundurkan diri. Salah satu tujuan dari pemeriksaan ekuitas adalah untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK, ataupun prosedur yang penting dalam pemeriksaan ekuitas adalah kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Itulah penjelasan dari saya tentang pemeriksaan ekuitas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.